Manipulasi adalah cara seseorang untuk mengubah, mempengaruhi, atau mengontrol orang lain agar sesuai dengan yang dia inginkan. Manipulasi bisa dilakukan siapa saja, termasuk orang terdekat seperti pasangan, keluarga, atau sahabat. Bila berhadapan dengan orang yang manipulatif dan menunjukkan empati, kamu mungkin akan dimanfaatkan. Tak hanya sekali, tindakan ini dapat terjadi secara berulang. Supaya terhindar dari perangkap para manipulator, kamu perlu mengetahui apa saja taktik manipulasi psikologi yang mereka gunakan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang taktik manipulasi yang sering digunakan. Tonton video ini sampai akhir biar kamu mendapatkan seluruh insight-nya. Yang pertama, berbohong. Berbohong merupakan senjata ampuh yang sering kali digunakan sebagai taktik manipulasi. Tujuannya bukan untuk menyembunyikan rasa bersalah, melainkan untuk membuat kamu bingung. Jika pelaku melihat kesempatan untuk mendapat sesuatu dengan berbohong, mereka bisa berbuat kebohongan dengan menyembunyikan rahasia besar atau memutarbalikkan fakta. Untuk mendeteksi kebohongan seseorang manipulator, kamu perlu menggalinya dengan pertanyaan. Tidak hanya sekali, tapi beberapa kali atau bahkan berulang. Apabila jawaban yang diberikan tidak jelas dan tidak konsisten, hal tersebut dapat menjadi tanda adanya kebohongan. Yang kedua, penyangkal. Penyangkalan merupakan salah satu taktik manipulasi andalan yang digunakan seseorang saat melakukan kesalahan. Tujuannya tentu saja membuat kamu bersimpati. Sebagai contoh, kamu yakin bahwa pasangan kamu melakukan kesalahan. Namun, penyangkalan membuat kamu ragu dengan diri sendiri sehingga dia termaafkan dengan begitu mudah. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab. Orang yang manipulatif akan berusaha untuk menghindari tanggung jawab. Biasanya, pelaku menolak untuk membicarakan masalah ketika kamu ingin mendiskusikannya. Contohnya, kamu mungkin akan mendengar dia berkata, "Kamu nggak bosan tanya itu terus?" Atau, "Tahu nggak sih kamu ganggu?" Kata-kata tersebut sengaja diucapkan untuk membuat kamu merasa bahwa tindakan yang kamu lakukan sangat mengganggu. Akhirnya, kamu pun mundur dan tidak membahasnya lagi. Yang keempat, menyalahkan dan merendahkan orang lain. Menyalahkan orang lain adalah contoh taktik manipulasi yang digunakan pelaku untuk menyerang balik kamu. Hasilnya, kamu yang akan merasa bersalah pada akhirnya. Selain itu, pelaku manipulasi bisa membuat kamu merasa lemah dan rendah di mata orang lain. Beberapa cara seperti menyebutkan kejelekan, ketidakmampuan, dan kekurangan kamu. Yang kelima, mengintimidasi dan bersikap seolah dirinya korban. Pelaku manipulasi kerap kali mengintimidasi lawannya, bukan dengan ancaman, tetapi dengan kata-kata yang lebih halus agar kamu merasa takut dan menyerah. Apabila tindakan tidak berhasil, senjata yang digunakan manipulator yaitu playing as the victim, atau menempatkan dirinya seolah-olah sebagai korban. Seorang manipulator melakukan ini untuk menimbulkan kesan seolah-olah ia adalah yang paling menderita sekaligus membangun simpati lawan. Dengan begitu, kesalahan yang dilakukannya akan semakin kabur. Pelaku dianggap juga sebagai korban, alhasil akan ada keringanan bagi pelaku atas kesalahan yang dia lakukan. Yang keenam, mengajak orang lain untuk ikut melakukan manipulasi. Pelaku manipulasi seringkali mengajak orang lain untuk memuluskan aksinya. Tujuan dari tindakan tersebut tentu saja untuk membuat kamu semakin percaya, tertekan, atau terdiam. Hasilnya, pelaku dapat dengan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketujuh, silent treatment. Ketika terlibat masalah dengan kamu, orang yang manipulatif lebih memilih untuk melakukan silent treatment. Tindakan ini dilakukan dengan cara diam dan mengabaikan kamu. Umumnya tujuan silent treatment yaitu untuk membuat kamu takut dan berbalik merasa bersalah. Dengan begitu, kesalahan pelaku akan dilupakan begitu saja. Nah, itu tadi 7 taktik manipulasi yang dilakukan oleh seorang manipulator. So, buat kamu, semoga 7 tanda tadi bisa kamu pahami supaya terhindar dari perangkap para manipulator. Thank you sudah menonton video ini. Jikalau kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Thank you.